Kelihatan nggak, friends? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Ini pasti soalnya dari tutor ya nggak sih? Tentang si volume paru-paru naik turun tahun ke tahun tuh selalu sama ya. Dulu aku juga pernah nanyain soal ini gitu sih ke cutting. Emang rada-rada menyebalkan. Oke, aku bahas ya teman-teman. Jadi di sini tuh soalnya, kalau ini intermezzo doang ya, yang soal ini tuh kayak nggak penting lah intinya. Langsung aja mungkin ya kayak yang A. Jadi pada saat kita nonton TV nih, seseorang yang nonton TV itu, dia narik nafas dengan periodenya itu 5 detik. Terus kemudian kapasitas rata-rata paru-parunya itu adalah 2.500 ml. Dan volume tidalnya itu adalah 50 ml. Nah, kita tuh disuruh nulisin fungsi untuk volume paru-paru itu dengan model yang ini nih. Jadi istilahnya apa ya? Fungsi kecepatan sama dengan A cos dt ditambah K. Nah, ini tuh ada keterangan lanjutan di mana pada saat T sama dengan 0 maksudnya, volumenya itu mencapai nilai maksimum. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, mungkin kalian tahu nggak sih rumus fisika yang kecepatan itu sama dengan amplitudo cos omega T ditambah suatu konstanta. Pada tahu nggak? Oh, Kak. Apa? Lupa ya. Apa? Tadi aku nggak dengar. Sorry. Oke, tadi bilangnya tahu deh, Kak. Oh, tahu ya? Oh, ya udah. Nah, jadi tuh rumusnya tuh volume kecepatan itu sama dengan amplitudo cos omega T. Omega itu kecepatan sudut ya. T-nya itu waktu ditambah K. Nah, gimana sih kita nyari amplitudonya? Nah, jadi di sini tuh ada tulisan volume tidalnya itu 500 ml. Nah, jadi untuk amplitudo, kalau misalnya kita gambarin fungsi dari fungsi dari si orang narik napas ini kan kayak gini ya. Kayak fungsi cos lah intinya. Nah, ini tuh volume tidalnya, teman-teman. Dimana kalau misalnya kita iniin, jadi misalnya ini dari sini sampai sini, nah ini tuh nilainya adalah 500. Nah, jadi kalau misalnya dari diketahuinya kayak gini, 500 ml, berarti amplitudonya berapa nih? Di sini nih, ini kan. Amplitudonya berapa? Kalau dari atas ke bawah itu 500 ml. 250 ya, Kak? Iya, betul. Nah, jadi amplitudonya adalah 250 ml. Cos omega. Omeganya itu rumusnya ada yang ingat nggak? Omega sama dengan ada yang ingat? Iya benar, 2 pi per periode. Maka ketika diketahui periodenya ada 5 detik, berarti omeganya 2 pi per 5 ya. Iya, 2 pi per 5. Berarti di sini cos 2 pi per 5 dikali T. Ditambah suatu konstanta. Nah, konstantanya ini kita masih nggak tahu nih. Nah, cuma sebenarnya ya dari soal ini tuh aku rada bingung karena di sini kapasitas rata-rata gitu yang diketahui, bukan kapasitas maksimum. Sedangkan di penjelasan ketika T-nya sama dengan 0, maka volumenya itu mencapai maksimum. Jadi kalau misalnya aku sedikit ubah, walaupun aku nggak tahu ya ini benar apa enggak, mungkin nanti kalau misalnya kalian tahu jawaban lebih jelasnya mungkin bisa dikoreksi. Kalau misalnya ini jadi kapasitas maksimum gitu ya, maka kita bisa nih masukin ke dalam kepersamaannya, berarti ketika V0 itu berarti kan 250 ml cos 2 pi per 5 dikali 0 ditambah K. Nah, karena ketika V-nya 0 itu adalah volumenya maksimum, berarti di sini volume maksimum itu kan tadi kan 2.500 ya.
sama dengan 250 cos 0 ditambah K. Cos 0 berapa? 1. Yoi. Berarti 250 dikali 1 ya. Ini 1. Maka K-nya sama dengan 2500 dikurang 250. Atau sama dengan 2250. Nah, jadi jawabannya persamaannya adalah 250 ml kosinus 2pi per 5T ditambah 2250. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita baru jawab yang A ya. Nggak ada, Kak. Aman ya, aman ya. Oke, aku ngejelasinnya kecepatan atau biasa aja atau kelambatan nih? Sedang-sedang, Mbak. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor yang B ya. Ketika sedang melakukan aktivitas olahraga, kalau tadi kan pas lagi nonton TV ya, jadi intinya lagi nyantuy-nyantuy lah gitu. Nah, sekarang tuh pada saat melakukan aktivitas olahraga yang berat. Nah, ternyata volume tidalnya itu adalah 3.400 ml. Naik nih. Kalau lagi nyantai itu 500 ml, sedangkan pas lagi olahraga itu 3.400 ml. Dan volume sisanya atau volume residunya itu adalah 1.100 ml. Terus kita suruh cari fungsi yang sama, yaitu fungsi kecepatan A. Jadi yang B, karena kita suruh nyari fungsi yang sama, yaitu fungsi kecepatan amplitudo dikali cos omega T ditambah dengan K, maka kita harus cari dulu nih amplitudonya berapa. Tadi amplitudo didapat dari volume tidal bagi 2 ya. Alasannya adalah grafik yang ini. Oke. Berarti amplitudo untuk yang B ini berapa nih? Kalau volume tidalnya 3.400. Berapa? 700, Kak. 3.400 bagi 2. Ya, 700. 1.700 ya, teman-teman. 1.700. Terus cos omega. Omeganya tuh tadi 2pi per T. T-nya adalah 2 detik. Berarti 2pi per 2 ya, teman-teman. Berarti 2pi per 2 atau sama dengan pi aja. Ya nggak? Bener nggak? Dikali Iya, T Kak. ditambah K. Oke, ini baru kita dapat fungsi belum diketahui nih konstantanya berapa. Nah, untuk mencari konstanta itu sama kayak tadi. Berarti kita harus nyari V0-nya, di mana V0 itu merupakan, di mana ketika T sama dengan 0, maka volumenya maksimum. Untuk mencari volume maksimum, itu adalah volume tidal ditambah volume residu. Atau volume sisanya ya. Berarti tadi volume tidalnya itu adalah 3.400 ml ditambah volume residunya. Volume residunya tadi adalah mana. Oh, ini dia. 1.100. 3.400 ditambah 1.100 ml. Atau sama dengan 4.500 ml. Bener gak? Benar, Kak. Berarti V0 sama dengan 1.700 cos P0 ditambah dengan K. Di mana V0-nya ini adalah 4.500 sama dengan 1.700 cos 0 ya, ditambah K. Tadi cos 0 itu sama dengan 1. Yoi, sama dengan 1. Berarti K sama dengan 4.500 dikurang 1.700 atau sama dengan 2.800. Maka rumusnya adalah berapa? Diktain dong.
2.800. 2.800 apa 1.700? 1.000 cos pi kali T. Tambah K. Kaknya berapa nih? Kaknya kan Hanya diketahui nih. 2.800. 2.800. Iya. Nah, udah deh. Ini jawabannya. Gampang nggak sih? Iyo, kesambung banget Aku bisa gampang. tanya nggak, Kak? Kenapa? Boleh kalau aku bisa jawab, aku jawab. Aku nggak tahu ya, teman-teman yang belajar sama Pak Warsoma ingat nggak waktu itu soal yang A itu jawaban amplitudo sama si bapaknya itu amplitudonya tuh 500 gitu Kak, seingat aku nggak 250 Kak. Oh iya. Oh iya, Pak Warsoma udah jawab waktu itu, Kak. Wah, Iya, aku nggak tahu tuh. katanya Soalnya, kan katanya kan iya ya, itu lanjut dulu. volume udara yang kita hirup atau hembuskan, berarti itu tuh yang kita hirup 500 atau yang kita hembuskan 500. Jadi itu 500 gitu kalau kata Pak Warsoma, aku nangkepnya gitu Kak. Gimana ya Kak? Oh Mohon gitu. Oh ya udah, berarti ikutin aja ke Power Somanya. Soalnya kalau aku ya, aku tadi sore nyari di Google gitu. Kalau gambarnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya volume tidalnya itu 1.000, dia tuh 1.000-nya dari bawah sampai atas gitu. Jadi untuk amplitudonya kan berarti kan setengahnya kan atau 500. Tapi kalau misalnya dari Power Somanya kayak gitu, uh, lihat dari kalimatnya juga gitu sih sebenarnya berarti. Gitu ya teman-teman. Maaf Kak, Terima kalau misalnya aku kan sama Pak Tony, kalau dari Pak Iya. Tony benar kayak kakak. Nah loh. Gimana dong Kak? Waduh. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dari dosen yang beda-beda ya, itu mungkin konfirmasi lagi kali ya ke dosennya. Soalnya mungkin kasih tahu aja gitu kalau misalnya dari dosen sebelah gitu, ternyata tuh kayak gini, Pak, gitu. Nah, itu nanti kita ikutin yang mana ya. Karena kan kalau kuis, itu kan kunci jawabannya satu ya, teman-teman. Jadi harus dipastiin juga gitu sih. Soalnya kalau misalnya miss konsepnya aja udah kepleset kayak gini atau udah beda-beda kayak gini, nanti ribet gitu. Kalau bisa sih ditanyain secepatnya gitu. Soalnya kalau nanyain dengan jawaban dosen yang beda-beda, aku juga nggak tahu ya. Aku nggak ada di pihak manapun lah pokoknya. Oke Gitu deh, ya. Kak. Oke. Tinggal yang C ya. Kenapa fungsi kosinus digunakan sebagai model menggambarkan kapasitas paru-paru? Ada yang bisa jawab nggak? Karena itu kapasitas maksimum. Kalau maksimum kan nanti pakainya cos, karena kalau cos 0 itu kan 1. Jadi biar maksimum gitu Kak. Iya sih benar, ya betul. Terus ditambah selain itu dia fungsinya ini ya periodik kayak gini, kayak yang ini nih. Ini kan periodik gitu ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke atas, bawah, ke atas, bawah. Kalau misalnya kita pakai fungsi linear gitu kan kayak gini doang kan, nggak ada gitu. Masa kita narik nafas kayak mati ntar lama-lama. Oke. Itu tadi soal yang pertama. Dua, bentar aku assessin dulu. Nah, ini soal yang kedua. Kita suruh nyari apa ya? Oh, formula. Jadi kalau ketika kita diketahui ada barisan, sebenarnya ini materi nanti ya. Mau dibahas dulu langsung soalnya atau ke materi dulu nih? Ke materi dulu aja nggak sih, Kak? Ya udah materi dulu aja. Berarti aku hapus. Kok nggak bisa dihapus? Oke. Nah, barisan. Oke, kita bahas barisan ya sekarang. Jadi sebenarnya barisan itu apa sih? Nah, jadi barisan itu adalah suatu daftar bilangan yang dituliskan dengan aturan tertentu. Jadi kalau misalnya aku punya bentuk umum gitu ya, bentuk umum barisan, itu adalah A1, A2, A3, sampai AN gitu ya. Nah, kalau barisan ini yang dari A1 sampai AN, itu aku ibaratkan dengan yang namanya AI. Di mana AI ini itu adalah bilangan real.
Jadi kalau misalnya barisan itu dia nggak bisa ya, bentuknya tuh kayak tahingga, minta hingga, bla bla bla. Tapi dia bilangan real gitu, jadi kayak 1, 2, 3 kayak gitu. Contohnya doang ya, contohnya. Nah, terus untuk penulisan barisan sendiri itu dia ada 3. Penulisan barisan yang pertama itu adalah tabulasi dari beberapa suku pertama. Jadi dia itu kayak berpola gitu. Jadi misalnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah ini ada yang tahu nggak polanya apa? Kayak soal UTBK ya. Ini polanya ditambah 2 ya. Setiap naik ke sini itu ditambah 2, naik ke sini ditambah 2, naik ke sini ditambah 2, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi dia tabulasi beberapa suku pertama atau berpola lah. Terus yang kedua penulisan barisan itu adalah dengan bentuk formula. Maksudnya formula tuh apa? Nah, jadi maksudnya formula itu misalnya diketahui AN itu adalah N per N tambah 1. Nah, ini nih maksudnya formula. Jadi ketika N-nya adalah 0, ketika N-nya adalah 0, berarti kan 0 ya. Terus ketika N-nya adalah 1, berarti 1/2. Ketika N-nya adalah 2, berarti adalah cuma formulanya aja, yaitu AN sama dengan N per N plus 1. Nah, kemudian yang terakhir, itu adalah dalam bentuk rekursif. Apa tuh rekursif? Jadi, kalau rekursif itu, bilangannya itu bergantung gitu. Jadi, suku selanjutnya itu bergantung dengan suku sebelumnya. Misal aku punya AN itu sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2. Misal. Contoh aja ya. Ini minus 2-nya itu ada di N ya. Bukan di 2A dikali 2. Bukan. Nah, jadi kalau kayak gini, itu biasanya diketahui dulu. Ketika A-nya 0, itu misalnya adalah berapa ya? Ini nggak salah aja sih. Misalnya A0 adalah 7. Terus A1 misalnya adalah 3. Nah, jadi misalnya yang ditanya itu adalah A2. Berarti A2 sama dengan AN-1, berarti A2-1 ditambah 2A 2-2. Atau A1 ditambah 2A0. Berarti A1-nya adalah 3 ditambah A0 adalah 7 dikali 2, 14. Atau sama dengan 17. Gitu. Ada yang connect nggak? Bedanya antara yang formula sama rekursif di mana? Connect nggak? Apa nih bedanya? Ini kan bentuknya sama-sama kayak rumus ya. Sama-sama yang ini adalah AN sama dengan N per N plus 1. Yang bawahnya itu AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2. Bentuknya sama-sama kayak formula, tapi bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau rekursif tuh bergantung sama suku sebelumnya ya, Kak? Iya, betul. Jadi kalau misalnya formula, kita mau nyari A3 nih misalnya. Udah, kita bisa langsung masukin aja. Misalnya yang ini ya, ini agak acak-acakan, sorry. Misalnya kita mau nyari A3, langsung aja masukin. N-nya adalah 3, berarti 3 per 3 tambah 1, atau sama dengan 3/4. Tapi kalau rekursif, kalau misalnya ditanya A3, kita nggak bisa langsung masukin N-nya itu sama dengan 3. Tapi kita harus cari dulu satu-satu. Dari A0, kemudian A1, kemudian A2, baru dapat A3. Gitu ya. Emang agak nguling kalau rekursif. Paham? Paham, Kak.
itu yang rekursif itu rumusnya itu bisa ganti-ganti gitu nggak, Kak? Maksudnya, Bisa. oh, Iya, ini cuma contoh. Aku cuma ngasih contoh doang. Yang formula juga bisa ganti-ganti. Enggak, tapi intinya tadi ya, Kak, maksudnya. Kenapa? Kenapa? Nggak jadi deh, Kak. Udah, Kak. Ya. Oh ya. Ya, jadi formula itu nggak plek-keteplek AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2 ya. Jadi misalnya contoh lain ya. Bisa aja AN plus 1 sama dengan AN ditambah 6. Itu bisa aja. Ini cuma ngasih salah satu contohnya aja loh. Kayak ngebuktiin kalau rekursif tuh bergantung dengan suku sebelumnya. Sedangkan kalau formula tuh enggak. Bisa aja kalau rumus formula itu misalnya AN sama dengan N dikali 3 ditambah 7 misalnya. Itu bisa aja ya. Diganti-ganti aja, tergantung soalnya nanti gimana. Oke ya, aku lanjut dulu ya. Kak, makasih, Kak. Oke. Nah, selanjutnya di dalam barisan ini ada yang namanya konvergen dan juga divergen. Ada yang namanya konvergen sama divergen. Nah, kalau konvergen itu dia mengarah ke suatu nilai. Pakai warna apa ya? Pink. Mengarah ke suatu nilai. Sedangkan kalau divergen, itu dia nggak mengarah kemana-mana. Jadi kayak bebas gitu. Dia bisa bentuknya menyebar atau tak terbatas. Nah, maksudnya gimana sih menyebar atau tak terbatas? Coba ya, aku ambil contoh. Apa ya misalnya? Misalnya yang konvergen dulu deh ya, yang konvergen. Yang konvergen ini misalnya AN sama dengan N per N plus 1. Bener gak ya aku? Ya udah, ini dulu. Jadi kalau misalnya N-nya 1, dia kan setengah. Kalau N-nya 2, berarti 2 per 3. 3. Kalau N-nya 3, 3 per 4. N-nya 4, 4 per 5. Dan seterusnya ya. Ya nggak? Kalau misalnya dihitung, setengah, itu kan 0,5. 2 per 3 itu 0,67. 3 per 4 itu 4 per 5 itu 0,8. Jadi semakin ke sana, itu semakin menambah kan angkanya. Iya nggak? Tapi dia mentok di 1. Dia nggak mungkin sampai 1. Kenapa? Karena di bagian penyebutnya itu lebih besar daripada yang bagian atasnya. Jadi nanti pada akhirnya si persamaan ini akan menuju ke 1. Ini untuk konvergen. Aku ke divergen dulu ya, sebelum kalau misalnya ada yang mau nanya. Biar kelihatan bedanya nanti pas udah ke divergen. Kalau divergen, itu misalnya contohnya ini. AN sama dengan min 1 pangkat N. Nah, kalau misalnya N-nya 0, itu kan 1, terus min 1, terus 1, terus min 1, terus 1, terus min 1, dan seterusnya. Ya nggak? Dia cuma bolak-balik doang nih di angka 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. Dia nggak mengarah ke suatu titik tertentu, ke suatu nilai tertentu. Nah, ini makanya dia divergen. Connect nggak? Connect, Kak. Oke. Nah, kalau yang ini itu divergen menyebar. Bentar. Yang ini divergen menyebar. Sedangkan ada lagi nih, aku punya contoh lagi, misalnya AN-nya itu adalah 5 pangkat N-1 misalnya.
Nah, berarti kalau misalnya N-nya 0, 5 pangkat min 1 ya. 5 pangkat min 1. Terus kalau N-nya 1, 5 pangkat 0. Kalau N-nya 2, 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Lama-lama makin membesar nih sampai tak terhingga. Dia nggak menuju ke suatu titik tertentu, ke suatu nilai tertentu, tapi malah menuju ke tak terbatas gitu. Nilainya nggak berhingga, banyak banget lah pokoknya. Nah, ini divergen tak terbatas. Ada yang mau ditanya dulu? Kak, mau nanya dong, Iya. untuk yang konvergen itu apakah batas maksimumnya itu dia mentoknya di 1? Enggak. Jawabannya tidak. Perlu penjelasan nggak? Jadi, kalau misalnya konvergen, itu intinya dia itu mengarah ke suatu nilai tertentu. Nggak harus 1. Bisa aja misalnya mengarah ke 0. Atau mengarah ke 3/2, itu bisa aja. Asalkan dia jangan kayak yang divergen menyebut dia malah nilainya banyak banget gitu. Intinya kalau konvergen itu dia harus mengarah ke satu nilai tertentu gitu. Ke suatu angka lah ya. Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Karena kita bahas tentang barisan, berarti aku bisa langsung ke yang tadi pertanyaan. Oke, jadi ini soalnya, ini soal tutorial 2 nomor 17C. Ada soal di mana diketahui barisannya itu adalah setengah, min 4/3, 9/4, min 16/5, dan seterusnya. Terus kita suruh nyari formulanya apa sih dari si persamaan ini. Nah, sebelum aku jawab, mungkin ada nggak yang tahu dulu? Kira-kira apa sih nih formulanya? Apa sih yang menyebabkan dia? Maksudnya pola apa sih? Pola apa sih? Kalau dari penyebutnya kelihatan nggak sih? Ini tambah 1. Ini tambah 1. Ini tambah 1. Kalau dari atasnya kelihatan nggak? Kuadrat ya, Kak? Iya, benar. Ini berarti N ke-1 kuadrat, ini N ke-2 kuadrat, N ke-3 kuadrat, N ke-4 kuadrat. Tapi kalau misalnya kita naruh N kuadrat per N tambah 1, masih ada yang kurang. Apa tuh? Tanda negatifnya. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Apa nih yang harus ditambahin? Harus dikali apa sih? Min 1 pangkat N plus 1 bukan, Kak? Iya, betul. Min 1 pangkat N plus 1. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu kan 1 kan, berarti positif. Sedangkan kalau misalnya N-nya 2, itu kan berarti min 1 pangkat 3, berarti negatif. Makanya dia berubah-ubah gitu. Ganjil genap, positif, negatif, positif, negatif. Sedangkan yang bawahnya itu adalah N plus 1, dan yang atasnya itu adalah N kuadrat. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Selanjutnya aku mau next soal. Ke soal B. Dua kali. Nah, yang ini. Ini sebenarnya agak lebih gampang sih. Kelihatan nggak sih lebih gampang?
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Formulanya apa sih? 1/3 N-1 kali -1 pangkat N+1 bukan, Kak? Iya benar. Iya, pinter ih. 1/3 pangkat N-1 dikali -1 pangkat N+1. Atau sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya tadi aku nemunya itu ini. -1/3 N-1. Sama aja kan? Ya enggak. Kalau misalnya N-nya 0, salah. Kalau misalnya N-nya 1, berarti -1/3 pangkat 0. Berarti kan 1. Terus kalau N-nya 2, -1/3 pangkat 2-1. Berarti -1/3. Terus habis itu dan selanjutnya. Jadi rumusnya ini. Sebenarnya kalau misalnya soal kayak gini, tinggal pinter-pinter nyari ini aja sih, kayak peka sama perubahannya apa sih dari barisan, dari angka ke-1 ke angka ke-2 ke angka ke-3 dan seterusnya. Mungkin UTBK mungkin ya, yang UTBK pada tahu nggak sih? Ada nggak sih soal UTBK? Aku nggak UTBK by the way. Mirip gitu sih, Kak. Mirip ya? Oke deh. Lanjut dulu kayaknya ke persamaan beda. Ada pertanyaan nggak dari barisan? Nggak ada ya? Oke, jadi di persamaan beda, ini aku mau ngasih tahu bentuk umum, di mana persamaan beda ini, bentuk umumnya adalah AT sama dengan suatu fungsi AT-1. Nah, jadi intinya ya, si AT itu adalah fungsi yang dalamnya itu yang, apa namanya, kan kalau misalnya fungsi biasa fx ya. Nah, si x-nya itu adalah AT-1. Artinya apa sih? Artinya adalah populasi si T itu dipengaruhi dengan si T-1. Atau ini kayak rekursif sih sebenarnya ya. Kayak dia tuh dipengaruhi oleh populasi sebelumnya. Paham ya? Nah, terus ada lagi bentuk-bentuknya. Jadi di persamaan beda itu ada yang namanya fungsi pertumbuhan atau peluruhan. Jadi yang pertama itu adalah pertumbuhan atau peluruhan. Nah, ini rumusnya adalah NT sama dengan R dikali N bagi jadi 2. Ada R yang lebih dari 1 dan ada R yang kurang dari 1 lebih dari 0. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti dia itu pertumbuhan. Karena kan berarti dikali ya. Misalnya 3N-1, berarti kan makin lama tuh makin naik gitu si NT-nya. Maka ini adalah si faktor pertumbuhannya. Nah, tapi kalau misalnya yang R-nya itu di antara 0 sampai 1, itu adalah faktor peluruhan. Nah, kenapa sih dia faktor peluruhan? Ada yang tahu nggak? Kalau R-nya di antara 0 sampai 1. Berarti bentuknya pecahan kan? Atau koma-komaan, ya nggak? Karena jumlahnya berkurang ya, Kak? Iya, benar. Jadi, kalau misalnya dia di antara 0 sampai 1, nah dia itu jumlahnya nanti berkurang. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah ada pertanyaan juga yang ini. Sebentar. Nah, ini nih. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu persamaan beda, di mana NT plus 1-nya itu adalah RNT. Nah, terus habis itu kita suruh
ketahui gitu, kelakuan ketika NT-nya itu kurang dari 1. Ini yang ditanya yang dibuletin ya. Ketika NT-nya itu adalah kurang dari 1. Berarti kalau misalnya aku jabarin gitu ya, NT plus 1 itu kan sama dengan R kali NT. Atau kalau misalnya dijabarin lagi, R kali NT itu kan berarti R kali NT min 1, ya nggak? Atau ini R kuadrat kali NT min 1. Terus habis itu ini jadinya R pangkat 3 NT min 2. Dan seterusnya. Sampai NT-nya itu lama-lama habis. Jadi R pangkat N, terus habis itu N0. Terus misalnya, ini NT plus 1 deh, N plus 1. Ntar lama-lama jadi R pangkat N. Ini N yang nggak ada. Sorry. Aduh. Ngeblunder, oi. Nah, gini. Pokoknya nanti lama-lama tuh jadi cuma si R-nya doang nih. R pangkat N. Connect gak? Maksud aku gimana? Halo, guys. Aku belum terlalu paham, Kak. Masih bingung ya? Aku ulang ya. Aku ulang. Aku pakai ini aja ya, pakai NT aja deh biar nggak bingung. Jadi rumusnya ini aku ganti ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya aku punya rumus NT sama dengan R kali NT min 1, berarti untuk mencari NT min 1, itu kan sama dengan R kali NT min 2. Ya nggak? Bener nggak? Untuk mencari, untuk mencari NT min 2, berarti R kali NT min 3. Ya nggak? Ya nggak? Iya, Kak. Kalau ini aku masukin ke dalam sini, berarti ini jadinya R dikali R NT min 2. Benar gak? Iya, Kak. Atau ini jadinya R kuadrat NT min 2. Terus, kalau yang ini aku masukin lagi ke dalam sini, gitu ya. Berarti jadinya R kuadrat dikali R NT min 3. Iya. Jadi, R-nya nambah terus, si N-nya itu lama-lama berkurang gitu. Bener gak? Sampai, Ya, Kak. iya, sampai si titik-titik nih. Kayak sampai nggak tahu lah berapa, sampai R-nya itu nanti akan jadi RT, N-nya itu jadi 0 gitu, N0. Atau nanti lama-lama karena si N-nya makin habis gitu ya, jadi sisanya cuma si R pangkat T aja. T-nya ini kayak banyak banget gitu ya guys. Karena kan dia si R pangkatnya itu semakin lama semakin besar gitu. Jadi T-nya di sini maksudnya tuh banyak gitu. Sampai si N-nya itu habis. Kalau misalnya N-nya habis, berarti kemungkinan 0 gak, Kak? Enggak sih. Cuma sisa si R-nya doang. Oh, oke, Kak. Iya. Nah, terus habis itu di sini ditanya, kalau misalnya R-nya itu kurang dari 1, R-nya sama dengan 1, dan R-nya lebih dari 1. Kalau misalnya, ini yang B dulu ya, yang gampang. Kalau misalnya R-nya sama dengan 1, berarti kan NT itu sama dengan 1 pangkat T, atau sama dengan 1. Dari rumus yang ini ya, dari yang kita dapat ini. Jadi kan ini intinya ya, rangkumannya itu adalah NT sama dengan R pangkat T. Kalau misalnya R-nya sama dengan 1, maka NT sama dengan 1 pangkat T atau sama dengan 1. Ya nggak? Bener nggak? Bener, Kak. Oke.
Terus kalau misalnya yang C, kalau R-nya lebih dari 1, maka dengan R yang lebih dari 1 pangkat T. Kalau lebih dari 1 dipangkatin, itu makin lama makin membesar kan? Bisa aja dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu. Sampai hasilnya nanti adalah tak hingga. Connect. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah ketika R-nya kurang dari 1. Nah, ini yang ditanyain. Nah, jadi kalau misalnya untuk faktor pertumbuhan atau peluruhan, itu kan tadi dibagi jadi 2 ya. Jadi R plus 1, jadi 3 berarti. R sama dengan 1, dan R-nya itu kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Dia itu nggak negatif nilainya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini kita simpulin, berarti kan si nilai R-nya itu adalah di antara 1 dan lebih dari 0. Berarti pecahan dong. Ya nggak bisa 1/2, bisa 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya. Nah, maka kalau kayak gini, nilai NT-nya sama dengan si pecahannya itu, si nilai R yang lebih dari 1 dan kurang dari 1, dipangkatin T. Pecahan, kalau dipangkatin, ambillah misalnya contoh 1/2. 1/2 kalau dipangkatin, pangkatnya makin gede, itu nilainya makin besar atau makin kecil? Makin kecil, Kak. Makin kecil. Nanti lama-lama menuju ke 0. Dia nggak mungkin 0 ya, tapi mendekati 0. Paham nggak? Ini sebenarnya udah jawabannya sih. Ini bukan sama dengan, tapi mendekati. Mendekati itu lambangnya gimana ya? Ya udahlah, anggap aja gini. Nah, gitu. Kak, Iya. Itu kan yang A, R kurang dari 1. Itu nggak bisa jadi kondisi min nggak, Kak? Iya, enggak. Soalnya si R-nya itu kan faktor pertumbuhan atau peluruhan gitu ya. Jadi dia adanya itu antara lebih dari 1 sama dengan 1 atau di antara 0 sampai 1. Itu sih yang aku tahu ya. Kalau dari dulu belajar gitu. Kejawab gak? Oke, Kak. Oke. Kak, aku mau nanya. Iya. Sebenarnya aku kurang ngerti sih kayak yang tadi, yang kan yang N tuh nggak akan 0 tapi habis. Berarti gimana dong, Kak? Soalnya kalau misalnya habis berarti kan 0, berarti RT-nya 0 juga gitu, Kak. Maksudnya tuh. Gimana? Yang mana? Yang ini, yang NT sama dengan RT. Jadi kan kata kakak tadi N0-nya tuh bakalan habis. Tapi enggak. Gimana ya jelasinnya ya? Aku bingung gimana dong. Kan kita punya misalnya suatu barisan, ini misalnya ya, dari ini aku nulis mana ya? Misalnya barisan itu 1, 2, 3, 4. Ini mah bukan rekursif dong. Fungsi rekursif itu apa ya misalnya? Ya udahlah, itu anggap aja rekursif. Tapi udahlah. 3, 4. Misalnya gini ya. Nah, ini tuh N1, ini tuh N2, ini tuh N3, ini tuh N4. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai N1, kalau misalnya N-nya dikurangin lagi, itu kan nilainya nggak ada ya, tapi bukan 0 gitu loh. Jadi yang tersisa cuma R-nya doang, R pangkat T. Gitu sih, tangkapan aku. Gimana, connect nggak? Connect, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya kalau misalnya ada salah-salah nanti tolong dikoreksi lagi ya, karena aku manusia. Bisa salah. Oke, lanjut. Satu lagi, Kak. Tadi Iya. yang bagian ungu di atas tadi, Kak. Aha. Nah, ini itu di bawahnya itu fx ya, Kak? Iya, fx. Ini aku cuma permisalan aja ya. Jadi maksudnya tuh persamaan BD itu bentuk umumnya adalah AT
sama dengan fungsi dari AT-1. Biasanya kan kalau fungsi itu kan digambarinnya dengan fx ya. Cuma aku nulis x-nya tuh emang kayak gini gitu. Bukan kayak gini. Soalnya kok kayak gini jadi kali. Aneh. Oh iya Kak, iya. Ya, oke. Udah ya. Boleh lanjut, boleh lanjut. Aku mau lanjut ke yang faktor kematian sama kelahiran. Jadi yang ke, ini yang berapa ya? Ini baru ke 1, berarti kedua. Yang kedua itu ada kematian dan kelahiran. Nah, nanti, kelahiran, ya Allah, kelahiran. Nah, nanti menurut aku berdasarkan pengalaman, rumus yang paling sering keluar itu adalah rumus yang ini. Jadi rumusnya itu adalah NT sama dengan NT-1 ditambah alfa NT-1 dikurang beta NT-1. Maksudnya apa nih? Jadi kalau misalnya NT itu kan yang mau dicari ya, nilai yang mau dicarinya. Sedangkan NT-1 itu kan yang sebelumnya ya. Nah, terus untuk alfa itu adalah faktor kelahirannya. Jadi ini laju pertambahannya, laju kelahirannya. Sedangkan beta itu adalah laju kematiannya. Kenapa aku nggak nentuin alfanya itu kematian? Ada yang tahu nggak? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa alfanya itu bukan kematian dan betanya itu bukan kelahiran? Atau dibalik? Karena plus minusnya nggak, Kak? Iya, benar. Jadi kalau kelahiran itu ditambah kan? Karena dia kan bertambah gitu. Bertambahnya orang atau hewan ke dunia gitu. Jadi ditambah. Sedangkan kalau kematian, dia kan menghilang dari dunia gitu lah istilahnya ya. Jadi dikurang. Nah, nanti ini rumusnya bakal banyak dipakai lah pokoknya intinya. Ntar contohnya terakhir aja ya. Yang ketiga, itu adalah carrying capacity atau ketika kondisi jenuh. Nah, rumusnya itu adalah NT sama dengan 1 ditambah R. Ini 1 minus NT-1 per K dikali dengan NT. Ini rada-rada pusing ya, tapi itu intinya ya. Intinya tuh dipakai ketika misalnya kalau di biologi itu pertumbuhan bakteri gitu. Jadi dia itu pertumbuhannya tuh nggak terbatas sampai kayak bertumbuh begini terus nggak turun-turun, nggak. Tapi dia itu intinya ya, kalau misalnya aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu, kehidupan real life-nya itu adalah dia itu setiap pertumbuhan itu punya batas. Batasnya apa? Entah mungkin tempatnya yang kurang besar atau bisa juga faktor makanannya. Jadi kalau misalnya bakteri tumbuh semakin banyak, berarti kan mereka semakin banyak dong yang butuh makanan. Nah, jadi lama-lama karena makanannya dibutuhkan semakin banyak, sedangkan jumlahnya berkurang, lama-lama dia bakal stagnan pertumbuhannya. Atau nanti lama-lama mungkin mati. Jadi nanti tuh pertumbuhannya bakal kayak gini. Itulah intinya. Cuma kalau di rumus matematikanya, di hitungan matematikanya aku jarang nemu sih. Paling sering nemu tuh yang nomor 2. Gitu. Aku masuk ke soal boleh ya? Boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, ke soal. Nah, soal nomor 1. Soal nomor 1 itu aku punya soal, disuruh Kak, tentuin. Maaf, Iya. motong, Kak. Iya. Itu
rumusnya nggak salah ya Kak. Soalnya setahu aku yang akhirnya itu harusnya NT-1. Oh ya, iya benar. Kalau NT doang, iya. Sorry ya. Ya, oke. Udah ya. Benar kan? Ya Kak. Oke, sorry. Aku juga bingung makanya tadi kok NT doang. Oke. Jadi tentuin 6 unsur pertama dari barisan rekursif, dari barisan rekursif yang rumusnya itu adalah AN plus 1 sama dengan AN ditambah AN min 1. Di mana A1-nya adalah 1 dan A2-nya adalah 5. Ada yang bisa jawab untuk A1 dulu deh. Ini A1-nya udah tahu, gampang. Dong, aku mau satu orang A1-nya sebutin. A1-nya udah ada. Hey. A1-nya 1 ya, biar cepet. A1-nya 1, A2-nya 5. Iya nggak? Suara aku kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak? Oke. Kalau A3-nya berapa? 9. Kalau rumusnya 9 dari mana tuh? Kan kalau misalnya A3 berarti A2 ditambah 1. Berarti N-nya itu 2. Berarti kan A2 itu 5 ditambah gak ada Kak, salah kayaknya. Berarti ini A2 berarti 5 ditambah 5 berarti 10 Kak. Jawabannya 6 by the way. Ada yang tahu nggak kenapa 6? Yang A2 kurang 1 ya Kak, jadinya A1. Iya. Kanannya. Ya. Maaf Kak. Ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi A3 itu kan AN plus 1 ya. Berarti N-nya itu adalah 2, ya enggak? Karena N-nya 2, berarti AN itu adalah A2. Ditambah A2 kurang 1. Atau sama dengan A2 ditambah A1. A2-nya 5, A1-nya 1. Atau sama dengan 6. Gitu ya? Oke. By the way, tadi yang jawab kurang tepat, jangan minta maaf dong. Justru nggak apa-apa salah di sini daripada salah di ujian nanti. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, terus A4-nya berapa? A3 ditambah A2, Kak. 11. Iya, 11. A5-nya? 17. A6-nya? 28. Oke, ini jawabannya ya. Jadi 1, 5, 6, 11, 11, dan 28. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2, aku punya soalnya rada-rada soal cerita. Jadi, seorang petani itu punya ikan, dia punya ikan yang jumlah awal itu adalah 5.000. Terus, tiap bulan si ikannya itu nambah 8%. Tapi tiap bulan juga si ikannya itu dipanen. Kalau dipanen bertambah atau berkurang? Berkurang Kak. Berkurang, Kak. Berkurang 300. Nah, dari yang diketahui ini, ditanya rumusnya apa? Rumusnya apa sih? Terus ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan keduanya adalah berapa jumlah ikan pada bulan ketiga?
bulan ketiga itu jumlahnya berapa? Nah, kalau misalnya ada, ini kuncinya ya, setiap bulan dia itu bertambah 8% dan berkurang atau dipanen 300 ikan. Berarti kalau misalnya kayak gini, itu pakai yang mana nih? Pakai pertumbuhan atau peluruhan, pakai kematian dan kelahiran, atau pakai yang carrying capacity? Kematian dan kelahiran bukan, Kak? Ya, betul. Jadi ini pakai yang kematian dan kelahiran ya. Berarti rumus umumnya adalah NT, bentar aku nyontek dulu. NT sama dengan NT min 1 ditambah alfa NT min 1 dikurang beta NT min 1. Ini rumus umumnya ya. Cuma rumus ini bisa termodifikasi, tapi intinya sama, tergantung soalnya. Kayak soal yang ini. Nah, ini alfa itu kan tadi kan faktor kelahirannya ya, atau faktor pertambahannya. Berarti kalau misalnya dilihat dari sini, alfanya berapa? 8%. 8%. 8% itu kalau dijadiin bilangan bilangan desimal jadi berapa? 0,08. Ya, 0,08 NT min 1. Dikurang, nah ini nih yang rada-rada ada perubahan. Kalau di sini itu kan pakai faktor ini ya, pakai faktor pengurangan, faktor kematian gitu. Sedangkan kalau di sini dia nggak ada faktor-faktornya, tapi langsung angka 300 gitu. Intinya tiap bulan jebret berkurang 300 ikan. Jadi langsung aja ya, nggak usah pakai si beta-beta NT-1. Jadi langsung dikurang 300. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti di sini ada faktor yang sama kan? Ada NT-1, ada NT-1. Berarti sama aja kayak kalau misalnya aku pakai contoh SMA gitu ya, X ditambah 0,08X. Ini hasilnya berapa? 1,08. Sama dengan berapa? 1,08 0,0. NT-1 ya. Nah, Dikurang 300. Udah deh, ini rumusnya. Jadi intinya jawabannya adalah NT sama dengan 1,08 NT-1 dikurang 300. Di mana? Oh ya, kurang. Di mana N0-nya adalah 5.000. N0 itu adalah jumlah ikan awal. Jadi 5.000 ya. Terus pertanyaan kedua, berapa jumlah ikan pada bulan ketiga? Ini caranya gimana nih? Langsung, bisa nggak langsung aku masukin bulan ketiga? Jadi N-nya langsung 3 atau T-nya langsung 3, bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Harus Ya, dari berarti yang 2. Iya, harus mulai dulu ya. Jadi kita nyarinya dari mana nih? Dari N0 atau dari N1 atau dari N2 atau dari N5? N1 bukan. Yap, betul, dari N1. Karena N0-nya udah diketahui ya. Jadi N1 sama dengan 1,08 dikali N0 atau dikali 5.000 ya. Dikurang 300. Jawabannya setelah aku hitung, ini aku udah ngitung duluan ya. Berapa tadi ya? 5.100. Ini N1, tapi yang ditanya bulan ketiga kan, berarti N3. Berarti kita nyari lagi nih, N2. N2 adalah 1,08 dikali N1. N1-nya berapa tuh? 5.100. Dikurang 300. Atau jawabannya adalah 5.308. Kemudian baru nih yang N3. N3 itu adalah 1,08 dikali berapa? Aku nemunya 5.208, Kak. Oh iya ya. Coba bentar. 1,08 dikali 5.100. Ini yang N2 atau N1? N2, Kak. Oh iya benar. Ya, salah aku. Nah, oke. Berarti ini aku coba biar cantik. 5.208.
Oke, terima kasih koreksiannya. Tadinya sampai mana sih? Oh ini, N3 itu 1,08 dikali N2. Berarti N2-nya adalah 5.208 dikurang 300. Hasilnya, hitung dulu. 5.208. 5.324. Bener gak aku? 5.324,64. Bener gak? Ada salah hitung lagi nggak? Iya bener Kak. Oke. Nah, tapi di sini kan konsepnya atau yang lagi dibahas itu kan adalah lele ya. Lele itu, ikan maksudnya. Ikan itu nggak mungkin kok di 5.325. Ini kalau di ujian jangan lupa dibuletin ya. Nanti biasanya tuh ada ininya, ada apa namanya? Ada petunjuknya gitu. Ini tuh kalau misalnya kurang dari 5 harus dibuletin kemana, harus kalau lebih dari 5 harus dibuletin kemana, atau semuanya dibuletin ke bawah atau semuanya dibuletin ke atas. Itu nanti kalau nggak salah tuh dulu ada petunjuknya gitu. Jangan lupa pokoknya. Kalau orang, kalau hewan, kalau tumbuhan itu dibuletin. Karena dia nggak mungkin koma. Nggak mungkin hewan atau manusia tuh dipotong jadi 2 gitu kan. Oke, ini dari soal yang kedua ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Jangan ke soal nomor 3 dulu. Ayo deh. Anggap aja ini soal nomor 3. Jadi kalau misalnya aku punya soalnya itu masih sama ya. Kalau misalnya ikan jumlah awalnya atau N0-nya itu adalah 5.000. Terus abis itu dia tiap bulan nambahnya itu 8%. Dan tiap bulan berkurangnya itu 3%. Nah, ini berarti rumusnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan ini tiap bulan berkurangnya 300 ya. Langsung nilai gitu, 300. Tapi kalau misalnya diketahui berkurangnya 3% dari jumlah yang awal, itu rumusnya gimana? Yang betanya jadi 0,03 ya, Kak? Iya. Jadi, NT sama dengan NT-1 ditambah 8. 8 apa 0,08? 0,08. Iya, 0,08 NT-1. Terus, diapain lagi? Kurang. Kurang 0,03. Oke, NT-1 ya. Udah deh, ini tinggal di jumlah-jumlahin aja. Berarti 1,05 NT-1. Gitu ya. Pokoknya beda nih. Lihat aja pokoknya. Dia itu berkurangnya itu langsung gitu. Tiap bulan dipanen 300 ikan atau tiap bulan dipanen sebanyak 3% dari jumlah awalnya gitu. Atau dari jumlah sebelumnya gitu. Jumlah populasi. Soal-soalnya tuh kayak gimana. Tapi intinya adalah yang NT sama dengan NT-1 ditambah faktor pertumbuhan NT-1 oke ya. Soal nomor 4 berarti ya. Bentar, aku nyari soal dulu deh. Soal nomor 4. Masih soal yang tadi deh. Soalnya kayaknya di tutorial ada lumayan banyak. Kalau misalnya diketahui suatu petani mencit, dia punya jumlah awal mencitnya itu adalah 100. Kemudian si mencit itu dia beranak gitu ya.
garam per bulan sampai menghasilkan 27% pertambahannya. Kemudian, tiap bulan si mencitnya itu dijual sebanyak 20 mencit. Kata-katanya kayak gitu ya, kalau misalnya soal cerita. Jadi dibikin diketahui, ditanya aja biar gampang. Jelek banget sih. Nah, terus abis itu dari soal ini ditanya rumusnya, formulanya, sama N3. Berapa? Ada yang bisa jawab? Bisa bantu aku? NT sama dengan NT-1 ditambah alfa NT-1 dikurang beta NT-1. NT-1, alfanya berapa nih? 0,27. Oke, 0,27 NT-1. Betanya ada nggak? Nggak ada ya? Ya, berarti langsung dikurang 20. Oke, langsung dikurang 20. Nah, jadi berarti rumusnya adalah 1,27 NT-1 dikurang 20. Gitu ya? Ya, Kak. Nah, terus kalau ditanya N3-nya, berarti kita ngitungnya dari mana nih? N1. Iya, berarti N1 sama dengan 1,27 dikali N0 dikurang 20 ya. 27 dikurang 20 atau sama dengan 107. Terus kemudian N2-nya juga sama ya, 1,27 dikali 107 dikurang 20. Itu sama dengan berapalah? Sama N3-nya juga sama. Nanti 1,27 dikali berapalah dikurang 20. Sama dengan berapa? Tapi jangan lupa, bulutinnya di akhir aja. Jangan lupa dibulutin. Oke? Oke, Kak. Oke. Aku mau tanya dulu dong, ini waktu kita masih ada atau gimana ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini partisipannya siapa aja? Oh, ada nih. Dari student care Salmannya, ini aku masih punya waktu atau gimana nih? Buat bahas limit. Atau aku ngebut aja kali ya? Kayaknya masih ada 15 menit, Kak. Oke, 15 menit lagi ya. Oke, kita bahas limit ya. Limit. Nah, sebelum ke limit, ini ada intermezzo ke barisan dulu. Jadi, barisan itu tadi kan ada yang divergent sama ada yang convergent ya. Jadi, barisan tadi ada yang divergent, ada juga yang convergent. Nah, nanti dari barisan ini bakal disambungin ke limit. Jadi, katanya, si suatu barisan ini, suatu barisan itu akan convergent ke suatu nilai tertentu, ke suatu nilai jika, ini syaratnya ya, jika limit n menuju tak hingganya dari si barisannya, barisan itu tadi AN ya, itu adalah si nilai itu. Nilai itu angka ya teman-teman, bukan tak hingga atau bukan
yang bolak-balik kayak tadi, yang apa sih, min 1, 1, min 1, 1. Jadi ini syaratnya. Nah, terus kemudian kebalikannya, barisan akan divergen jika limit dari N menuju hingganya dari AN itu adalah nggak ada. Contoh, kalau aku punya limit N menuju hingga, jangan salah. Kalau misalnya AN itu sama dengan akar dari N, di mana N-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Soalnya kalau N-nya kurang, nggak terdefinisi nantinya. Ini ditanya apakah dia konvergen atau divergen. Atau divergen. Nah, jadi karena tadi untuk ngecek konvergen atau divergennya itu adalah pakai limit, maka di sini dilimitin. Jadi limit N menuju hingga dari AN itu adalah limit N menuju hingga dari akar N. Ini sama dengan berapa? Ada yang tahu? Kalau misalnya N-nya lama-lama makin besar, misalnya dimulai dari 0, N-nya 0 berarti akar 0 adalah akar 1 adalah 1. Akar 100. 10. Akar 625. 25. 25. Nah, berarti semakin besar N-nya, nilainya semakin besar kan? Sampai nanti pada akhirnya dia menuju nilai tak terhingga. Nah, kalau misalnya dia nilainya menuju tak terhingga, itu artinya dia divergen, karena dia nggak menuju ke suatu nilai tertentu. Paham? Jadi tulisan nggak ada itu maksudnya tak terbatas itu ya, Pak? Iya, bisa tak terbatas atau misalnya kayak nggak ada nilainya gitu loh. Nih, aku kasih contoh lagi deh. Yang kedua itu misalnya AN dengan berapa ya? 1/2 pangkat N. Oke, nah ini konvergen atau divergen? Ada yang bisa jawab? Aku limitin dulu ya. Berarti limit N menuju hingga dari AN itu sama dengan limit N menuju hingga dari 1/2 pangkat N. Sekarang aku tanya, kalau N-nya 0 berarti hasil limitnya berapa? Hasilnya kalau 1/2-nya dipangkatin 1? Setengah. 2. Kalau dipangkatin 3? 1/8. Kalau dipangkatin 5? 1/25. Nah, berarti makin lama, Iya. makin lama nilainya makin kecil, iya gak? Iya, Kak. Tapi dia nanti lama-lama akan menuju ke suatu nilai 0. Dia nggak mungkin 0 ya. Tapi menuju ke 0. Nah, karena di sini ada nilainya, jadi hasil limitnya adalah menuju ke suatu nilai, yaitu nilai 0.
maka dia itu adalah convergent. Bagaimana? Kalau yang menuju ke minta hingga ada nggak, Kak? Ada, tapi aku nggak tahu contohnya. Bikin soal susah. Tapi ada, intinya ada ya. Berarti kalau menuju minta hingga, dia convergent atau divergent? Divergent berarti, Kak. Divergent ya, Pak? Yoi, betul. Divergent. Oke. Aku lanjut ke ini dulu ya, ke aturan limit. Atau sifat-sifat limit lah ya intinya. Jadi, nah, jadi limit itu yang pertama, ketika ada limit n menuju tak hingga dari suatu barisan gitu ya, AN, ini bisa ditambah dengan BN, atau dikurang, ini plus minus maksudnya, dia itu rumusnya berlaku untuk ditambah dan dikurang ya. Maka ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN ditambah limit n menuju tak hingga dari BN. Berlaku juga untuk yang negatif, berarti limit n menuju tak hingga dari AN dikurang limit n menuju tak hingga dari BN. Ini paham nggak atau perlu aku pisah antara positif dan negatif? Paham, Kak, paham. Oke, berarti nggak usah ya, aku campur kayak gitu aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah limit n menuju tak hingga dari C. C itu adalah sebuah konstanta ya. Maka hasilnya C. Contoh, limit n menuju tak hingga dari 5. Hasilnya tetap 5 kan? Karena nggak ada faktor n-nya gitu yang mempengaruhi si nilai limitnya. Nah, kemudian yang ketiga itu limit n menuju tak hingga dari C dikali dengan si barisan AN. Ini akan sama dengan C limit n menuju tak hingga dari AN. Jadi faktor pengalinya itu bisa dipindah ke luar limitnya. Terus yang keempat itu limit n menuju tak hingga dari AN dikali dengan BN itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN dikali dengan limit n menuju tak hingga dari BN. Terus yang kelima, limit n menuju tak hingga dari AN per BN itu akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN per limit n menuju tak hingga dari BN. Ini sebenarnya cuma suatu teori gitu ya. Yang keenam, limit n menuju tak hingga dari AN pangkat P itu akan sama dengan limit dari limit n menuju tak hingga dari AN dipangkatkan semuanya dengan P. Oke, terus habis itu yang ketujuh itu ada limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat P itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Ini cuma sifat-sifatnya aja. Langsung ke contoh deh. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Contoh.
Contohnya misalnya AN sama dengan 3 ditambah 5N per 2 ditambah 7N. Ini konvergen atau divergen? Ada yang bisa bantuin? Pakai limit ya tadi. Berarti limit N menuju tak hingga dari AN atau limit N menuju tak hingga dari 3 ditambah 5N per 2 ditambah 7N. Ini diapain nih kira-kira? Misalnya aku substitusiin tak hingganya ke dalam, bisa nggak? Langsung. Jadinya gimana nih? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Enggak. Kenapa nggak bisa? Tak hingga per tak hingga nanti. Iya, tak hingga per tak hingga nggak boleh ya? Jadi harus diapain nih supaya si nilainya itu nggak tak hingga per tak hingga? Ada yang bisa nggak? Atau aku langsung kerjain aja? Dibagi pangkat terbesar bukan Kak? Iya, jadi harus dibagi dengan N ya, semuanya. Jadi kuning. Jadinya limit N menuju tak hingga dari 3 ditambah 5N per 2 ditambah 7N. Ini dua-duanya dikali dengan 1 per N per 1 per N. Fungsinya adalah supaya ngilangin tak hingga per tak hingga. Jadi kalau misalnya ini dikaliin kayak gini, jadinya gimana nih? Limit N menuju tak hingga dari 3 per N ya. 3 per N ditambah 5 dibagi 2 per N ditambah 7. Ya gak? Iya, Pak. Nah, sebenarnya ini kalau di SMA ya, ini bisa langsung aja nggak sih nemu jawabannya? Cuma tuh waktu aku TPB gitu ya, diajarin dulu gitu loh, pakai sifat limit. Jadi tadi kalau limitnya pembagian berarti kan di atas bawah. Terus kalau misalnya ditambah itu dua-duanya kena limitnya. Jadi kayak gini. Ya, limit menuju tak hingga dari 3 per N ditambah limit N menuju tak hingga dari 5 dibagi dengan limit N menuju tak hingga dari 2 per N ditambah limit N menuju tak hingga dari 7. Kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya ada nih yang ini ya, limit, ini misalnya angkanya konstanta gitu ya, misalnya X, ini X misalnya, X per N pangkat P, di mana N-nya itu menuju tak hingga, itu hasilnya 0. Nah, di sini, di yang ini ya, ini kita bisa lihat nih, sama ya, dia limit N menuju tak hingga 3 per N pangkat 1. P-nya itu 1 ya nggak? Berarti hasilnya 5 per 7. 5 per 7. Jangan langsung dong guys. Satu, sabar. Nah, 0, oke. Yang sebelah sini, yang ini. 5. Yang 5. ya. 5 dari sini ya, dari sifat limit yang kedua. Di mana limit N menuju tak hingga dari C adalah C. Berarti limit N menuju tak hingga dari 5 adalah 5. Ini ya. Terus yang bawah? Di 0. 0 tambah 7. 0. Iya, 0 tambah 7. Jadi hasilnya adalah 5 per 7. Jadi dia konvergen atau divergen nih kesimpulannya kalau didapatkan 5 per 7 hasil limitnya? Konvergen. Iya. Konvergennya kemana? 5 per 7 ya Kak? Iya, betul. Konvergen. Oke deh. Karena waktunya udah... ada yang mau ditanya dulu? Kak, mau nanya bentar, Kak. Iya.
Yang di nomor 7 itu berarti P-nya itu bilangan sembarang ya, Kak? Yap. Dan atasnya itu jadinya X apa 1, Kak? Iya, ini aku ganti X saja ya. Jadi biar bisa diganti-ganti gitu. Bisa berlaku dengan untuk 3 per N, bisa berlaku dengan 5 per N, dan segala macamnya gitu. Gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, aku mau tanya. Kalau ujian tuh nanti caranya harus kayak step to step gini ya, Kak? Nggak boleh kayak langsung jawabannya gitu. Tergantung. Ujian kalian esai atau PG atau isian singkat. Tergantung ya. Kalau aku waktu semester 1 itu ujian aku ditulis pakai HVS gitu. Jadi kita tulis tangan habis itu di-scan. Nah, dari situ harus pakai cara-cara kayak gini gitu sih dijabarin gitu. Biar nilainya lebih banyak sih. Cuma kalau misalnya PG ya ngapain gitu kan. Semester 2 aku kebetulan PG sama sama kayak kita milih-milih gitu. Jadi kayak udah ada jawabannya, tapi kita harus nulis gitu. Apa yang ngomongnya apa ya? Isian bertingkat lah intinya. Kayak soal cerita, nanti ada pertanyaan A, ada pertanyaan B, pertanyaan C, pertanyaan D. Nah, kita nggak bakal bisa jawab yang D kalau yang A, B, C-nya tuh belum kejawab gitu. Jadi kayak dia tuh sambung-menyambung. Jadi kalau yang A salah, bisa jadi semuanya salah gitu. Gitu sih. Jadi tergantung tipe soalnya. Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi. Sebelum aku tutup. Kak, ini nanti bisa di-share nggak, Kak? Bisa dong. Tapi tulisanku berantakan. Kalian ngerti tulisanku? Gak apa-apa, Kak. Oke. Ya udah. Ada lagi?